Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, rekan-rekan semuanya, untuk persiapan menghadapi pendataan keluarga tahun 2020. Kali ini kita akan membahas tentang panduan kader berkualitas pendataan keluarga tahun 2020. Untuk deskripsi tentang pendataan itu sendiri telah saya bahas di video sebelumnya. Silahkan rekan-rekan semuanya bisa mencarinya di video ini. Kita lanjut untuk penjelasan tentang kader pendata. Kita mulai dengan kedudukan kader pendata. Kedudukan kader pendata pada pendataan keluarga tahun 2020 di bawah supervisor desa atau kelurahan, di mana supervisor desa atau kelurahan ini dipimpin oleh PKB atau PLKB non-PNS. Telah kita bahas dan kita singgung di video sebelumnya, di mana satu supervisor itu adalah satu desa dan membawahi beberapa kader. Kader ini bisa disesuaikan dengan jumlah RW atau RT yang ada di wilayah binaan Bapak Ibu semuanya. Untuk tugas pokok dan fungsi dari kader pendata, yang pertama adalah mengikuti orientasi, di mana di orientasi ini akan dilaksanakan mulai dari tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten, sampai ke tingkat kecamatan dan tingkat desa. Dan di sanalah kita semuanya akan mendapatkan materi yang lebih rinci, materi untuk pendataan keluarga, untuk tata cara pendataan keluarga yang baik dan benar. Yang kedua, yaitu melakukan persiapan bersama supervisor. Untuk persiapan bersama supervisor ini telah kita bahas juga di video sebelumnya, bahwa supervisor ini juga memiliki tugas yang hampir sama, yaitu untuk merencanakan jadwal pendataan keluarga bersama para kader. Sehingga di sini diperlukan koordinasi yang baik antara supervisor dan para kader pendata yang ada di tingkat RW. Kemudian yang ketiga, tugasnya adalah melakukan kunjungan rumah ke rumah untuk wawancara dan observasi. Pendataan keluarga tahun 2020 ini mirip dengan pendataan-pendataan sebelumnya, yaitu melakukan kunjungan door to door ke rumah untuk mendapatkan data by name dan by address. Kemudian untuk tugas pokok dari kader pendata poin keempat, yaitu adalah memeriksa isian formulir untuk memastikan semua pertanyaan telah diajukan dan jawabannya telah dicatat dengan rapi dan jelas, terbaca, telah diinput dengan benar ke dalam aplikasi PK 2020 berbasis smartphone bagi kader yang mendata dengan smartphone. Nah, untuk tulisan rapi dan jelas ini biasanya yang menggunakan formulir atau paper base. Jadi nantinya rekan-rekan semuanya, apabila kader pendatanya menggunakan smartphone, maka yang harus dilihatnya adalah inputan ke dalam aplikasi PK 2020-nya. Sedangkan untuk yang berbasis paper base itu kita lihat rapi atau tidaknya, bisa dibaca atau tidaknya isian formulir tersebut. Kemudian yang terakhir adalah menyerahkan hasil pendataan kepada supervisor. Langkah-langkah pelaksanaan berkualitas. Jadi berkualitas di sini selain kita ingin mendapatkan data yang berkualitas, berkualitas di sini juga memiliki arti seperti ini. B-nya itu adalah bersiap, E-nya adalah estimasi, R-nya adalah rencanakan jadwal, kemudian K-nya kunjungan rumah ke rumah, U-nya utamakan etika, A-nya ajukan pertanyaan secara benar, L-nya lakukan pendataan dengan benar, I isi formulir secara tepat, T targetkan semua terdata, A amati dan pastikan semua formulir terisi, S siap lapor perkembangan pendataan kepada supervisor. Untuk lebih lanjutnya kita akan bahas satu persatu. Bersiap. Bersiap di sini yang pertama adalah mengikuti orientasi. Semua kader pendata diharapkan mengikuti orientasi pendataan keluarga tahun 2020. Yang kedua, mempelajari buku panduan. Diharapkan sebelum kita terjun atau berperang
istilahnya kita harus menguasai dulu panduannya agar kita dalam melaksanakan kegiatan lancar dan mendapatkan hasil yang baik. Kemudian yang ketiga, mengikuti pembagian tugas tim dari supervisor. Jadi, tugas supervisor adalah membagi kader pendatanya menjadi tim. Nah, tugas dari kader pendata adalah mengikuti apa yang diinstruksikan oleh supervisor. Kemudian yang terakhir adalah menerima sarana dan prasarana pendataan keluarga dari supervisor. Nantinya supervisor akan membagikan sarana dan prasarana pendataan keluarga kepada rekan-rekan sebagai kader pendata. Yang kedua adalah estimasi. Estimasi adalah perhatikan target jumlah kakak yang harus didata berdasarkan pembagian tugas tim. Nantinya teman-teman atau rekan-rekan di lapangan itu sudah memiliki target jumlah kakak yang sudah disetorkan kepada supervisor sebagai pimpinan kader-kader pendata yang ada di desa. Kemudian yang kedua, buat list keluarga dan sket peta keluarga didampingi dan diverifikasi oleh supervisor. Jadi kita harus membuat list keluarga dulu, kemudian kita membuat sket petanya dulu. Itu untuk apa? Itu untuk mempermudah bapak-bapak, ibu-ibu, rekan semuanya untuk melakukan pendataan di lapangan. Jika di lapangan ditemukan jumlah kakak lebih besar dari target jumlah kakak yang harus didata, maka prioritas didata adalah keluarga yang terdiri dari suami istri dan anak, atau ayah dan anak, atau ibu dan anak. Yang kedua, keluarga dengan wanita kawin umur 10-49 tahun. Estimasi yang ketiga adalah list keluarga atau sket peta keluarga diperlukan untuk memastikan seluruh keluarga terdata, menentukan nomor urut keluarga, dan menghindari satu keluarga tercatat 2 kali atau lebih. Berikut merupakan langkah membuat list keluarga dan peta keluarga. Yang pertama, buat daftar keluarga yang akan didata pada suatu RT dengan menggunakan sumber data awal yang berasal dari data hasil pemutahiran PK 2015. Gimana? Sudah dimutakhirkan belum PK 2015-nya? Atau data kependudukan lainnya yang berada di tingkat RT atau RW. Yang kedua, lakukan updating terhadap sumber data keluarga yang ada dengan kondisi nyata yang berada di RT tersebut sehingga didapatkan list keluarga terupdate. Ketiga, pastikan semua keluarga yang ada dalam daftar telah sesuai dengan definisi keluarga sasaran PK 2020. Jangan hanya melihat rumah atau bangunan fisik yang ada. Keempat, buat nomor urut keluarga dengan mengurutkan nomor 1 mulai dari keluarga yang letak rumahnya berada di paling utara. Jadi ini biar tersusun rapih. Kelima, sket peta keluarga dibuat dengan menggambarkan keluarga beserta batas alam, jalan maupun fasilitas umum yang terdapat di RT tersebut. Keenam, pemberian nomor urut keluarga dibuat dengan menggunakan nomor 1 dimulai dari keluarga yang letak rumahnya berada paling utara. Ketujuh, yang perlu dituliskan adalah nomor rumah dan nomor urut keluarga. Gambarkan dalam 2 rumah terdapat berapa jumlah keluarga di dalamnya. Ini merupakan contoh list keluarga dan sket peta. Di sebelah kiri kita ini merupakan contoh dari list keluarga. Di nomor urut keluarga yang pertama ada Sri Mulyani dengan nomor rumah 001. Kemudian kita akan pindahkan ke dalam sket. Di sini sudah dibuleti yang dengan warna kuning itu adalah nomor urut rumah, dengan warna merah itu adalah nomor urut keluarga. Berarti nomor urut rumahnya 1 dan ada 2 keluarga di dalam rumah tersebut. Kemudian ada segitiga di sini itu adalah masjid atau musola. Jadi
di sket ini bukan hanya tentang foto, bukan hanya tentang rumah, tetapi berisi tentang batas-batas alam, baik itu tempat ibadah maupun jalan raya. Lanjut kepada nomor 3 adalah rencanakan jadwal pendataan. Pendataan dilakukan selama 1 bulan, yaitu 1 sampai 30 Juni 2020. Nah, kita harus membaginya beberapa tahap. Dari 1 sampai 30 Juni ini diharapkan semuanya sudah terdata. Jadi per minggunya harus bisa dijadwalkan mendapatkan berapa target yang telah disesuaikan dan telah disepakati dengan supervisor. Kemudian yang kedua, buat jadwal dalam 1 bulan agar target keluarga yang didata tercapai. Contoh, Ibu Ani memiliki target 150 kakak. Bu Ani membuat jadwal kunjungan wawancara dalam 1 hari menargetkan 10 kakak. Sisa waktu yang dimiliki dimanfaatkan untuk memeriksa hasil pendataan dan melakukan kunjungan ulang jika diperlukan. Keempat adalah kunjungan rumah ke rumah. Berdasarkan sket atau peta, list keluarga, mulailah wawancara dan observasi dari nomor urut keluarga terendah. 5. Utamakan etika. 1. Pastikan berkunjung pada saat yang tepat. Jadi kita harus memastikan bahwa kunjungan kita tidak mengganggu orang yang akan kita kunjungi. Nomor 2, memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud kedatangan. Jangan sampai kita dianggap pegawai sosial yang akan membagikan bantuan. Ketiga, wawancara dalam bahasa setempat bila responden lebih menyukai atau merasa nyaman, tidak segan untuk menjawab. Jangan paksakan menggunakan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti oleh responden. Keempat, mengucapkan terima kasih dan memberitahukan kunjungan ulang jika masih ada keterangan yang masih diperlukan. Nomor 6, ajukan pertanyaan. Ada beberapa kriteria. Yang pertama, bacakan sesuai yang tertulis pada formulir. Kedua, jika responden belum paham, setelah diulang 3 kali, jelaskan maksud pertanyaan. Terakhir, ikuti alur pertanyaan yang ada. Ini merupakan pertanyaan lompatan. Jadi, apabila mendapatkan pertanyaan seperti ini, rekan-rekan yang ada di lapangan sebagai kader pendata tidak harus berurutan bertanya. Jika pertanyaan itu tidak cocok untuk si responden itu, tidak usah ditanyakan, kita loncat ke pertanyaan yang selanjutnya. L atau nomor 7, lakukan pendataan secara benar. Ikuti instruksi atau blok perintah dalam formulir. Untuk pertanyaan lompatan, pertanyaan dengan pertanyaan dengan lebih dari 1 jawaban boleh lebih dari 1. Isi formulir secara tepat. Nah, pengisian formulir F1PK 2020 menggunakan pensil 2B. Gunakan huruf kapital untuk pengisian dengan huruf. Apabila menggunakan formulir atau paper base, huruf A-nya besar, kapital. Ya, itu lebih baik karena nantinya akan lebih memudahkan supervisor untuk membacanya. Ketiga, jangan melompat kotak pengisian, tulisan di luar kotak. Jadi diusahakan kita menulis di dalam kotak. Nah, ini ada contoh pemilihan jawaban dengan tanda silang iya, tidak, atau tidak berlaku. Nantinya ada pertanyaan yang memiliki jawaban iya, kemudian tidak, dan ada tidak berlaku. Cukup dengan dijawab di silang saja. Kemudian 9 adalah targetkan semua keluarga terdata. Jika responden tidak berhasil ditemui, maka 1. Cari informasi dari anggota keluarga dewasa lain atau tetangga kapan keluarga dapat dikunjungi untuk dilakukan wawancara. 2. Buat jadwal kunjungan ulang. Jika keluarga menolak, maka 1. Beri penjelasan yang cukup kepada responden mengenai pendataan keluarga. 2. Tawarkan kunjungan pada waktu lain bila saat itu waktu kunjungan tidak tepat. 3. Konsultasikan ke supervisor. Bila perlu minta supervisor atau penanggung jawab wilayah, ketua RT, ketua RW, toga, toma untuk mendampinginya. Dikatakan no respon apabila
tidak dapat ditemui setelah minimal 3 kali kunjungan pada waktu yang berbeda, keluarga yang akan didata pindah alamat, menolak untuk diwawancara bahkan setelah diberikan penjelasan, kepala keluarga atau pasangan tidak mampu menjawab pertanyaan karena sakit, dan yang terakhir adalah keluarga yang akan didata sudah meninggal. Kader mencatat jumlah keluarga yang masuk kategori no respon ke dalam formulir rekapitulasi RT dan supervisor yang memutuskan. Ke-10 adalah amati dan pastikan semua terisi. Cek kembali kelengkapan isian jawaban formulir. Kemudian perjelas tulisan atau jawaban sehingga mudah terbaca. Catatan bagi kader yang menggunakan smartphone. Pendataan dengan smartphone sudah dilengkapi dengan validasi atau pengaturan otomatis sesuai instruksi pada formulir. Untuk menghindari kesalahan penginputan dan memudahkan kader hanya perlu memperhatikan jika dalam penginputan muncul tanda merah, berarti itu terjadi kesalahan. 11. Siap lapor kepada supervisor. 1. Koordinasi dan laporkan secara rutin perkembangan pendataan kepada supervisor di lapangan minimal seminggu sekali, yaitu sebagai laporan posko. Kemudian konsultasikan kepada supervisor jika menemui hambatan atau permasalahan pada saat pendataan, yaitu berkoordinasi atau konsultasikan. Jangan sampai setelah masalahnya besar baru muncul ke permukaan. Ketiga, laporkan seluruh hasil pendataan kepada supervisor. Bagi kader yang mendata dengan formulir, urutkan dan susun formulir berdasar nomor urut keluarga. Kedua, satukan formulir KK dengan jumlah anggota keluarga karena menggunakan 2 atau lebih lembar formulir. 3. Isi formulir rekapitulasi Rek RT F1PK 20. 4. Sertakan seluruh bundel hasil pendataan 1 RT yang di atasnya dilampirkan formulir rekapitulasi RT. Bagi yang mendata dengan smartphone, bagi kader pendata yang menggunakan smartphone, inputkan jumlah keluarga tidak terdata pada formulir rekapitulasi RT. Rek RT F1PK 20. Keluarga tidak terdata terdiri dari keluarga tidak dapat didata atau no respon dan keluarga belum didata. Ini merupakan gambaran dari pelaporan kepada supervisor di mana kader melaporkan atau mengirimkan hasil pendataan kepada supervisor yang isinya terdiri dari bundel RT dan formulir rekapitulasi RT. Demikian video untuk pendataan keluarga berkualitas untuk mendapatkan kader pendata berkualitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.